Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, soleh, soleh, usda semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam video pembelajaran kita hari ini. Semoga senantiasa sehat walafiat dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Dan juga kita tak lupa juga memberikan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan beragama dan beribadah serta bekerja dan juga menikmati pendidikan di hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk menyelesaikan semua amal yaumi yang bisa dilakukan untuk hari ini, baik itu sholat duha, tilawah maupun murojaah hafalan. Dan semoga semua apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari pembelajaran di tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yakni pada mata pelajaran PPKN, IPS dan juga SPDP. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Baiklah, Anda soleh-soleh semuanya. Kita mulai dengan materi untuk mata pelajaran IPS pada halaman 83. Kita akan mempelajari bagaimana upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Nah, Ananda soleh-soleha usda semuanya, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus mengatur kehidupannya sendiri. Nah, pola ekonomi yang masih menganut pola ekonomi kolonial atau bangsa lain membuat Indonesia semakin kesulitan. Nah, sumber keuangan yang masih sangat terbatas dan pengeluaran yang besar menjadi salah satu ciri dari kondisi keuangan pada awal masa kemerdekaan. Nah, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Antara lain, yang pertama pinjaman nasional. Nah, program pinjaman nasional ini dilaksanakan dari Menteri Keuangan Insinyur Syurahman dengan persetujuan BPKINP. Untuk mendukung program tersebut, maka dibuatlah Bank Tabungan Pos. Nah, bank ini berguna untuk menyalurkan pinjaman nasional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Nah, selanjutnya, upaya yang dilakukan adalah dengan pembentukan Planning Board atau Badan Perancangan Ekonomi. Nah, pembentukan badan ini adalah inisiatif dari Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani dan merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Dan setelah persidangan kemudian diumumkan bahwa badan ini diperpanjang menjadi pembangunan selama 10 tahun. Dan badan ini menampung modal atau investor baik dari dalam negeri maupun dalam negeri untuk menampung dana agar mudah untuk disalurkan atau dilakukan pembangunan oleh pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya dilakukannya konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, pejabat yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi pada Februari 1946. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Antara lain masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, dan juga status dan administrasi perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya upaya yang dilakukan adalah program Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Intinya dari perencanaan Kasimo ini adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Nah, untuk meningkatkan produksi bahan pangan, Kasindo menyarankan yang pertama menanami tanah-tanah kosong di Sumatera bagian timur. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanamkan bibit unggul. Kemudian ada pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting untuk produksi pangan. Dan setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit serta dilakukannya daerah transmigrasi. Nah, selanjutnya program yang dilakukan adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang.
Nah, program ini diprakarsai oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta pada tahun 1948. Ini digunakan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Juga meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Nah, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memulihkan perekonomiannya saat itu adalah yang terakhir, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dibentuk oleh BR Motik yang bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dan diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi bangsa. Nah, Anda dan soleha ustazah semuanya, selanjutnya kita lanjutkan pada mata pelajaran PPKN pada halaman 87. Kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan. Ananda, soleha ustazah semuanya, persatuan dan kesatuan harus dimiliki dan mutlak bagi sebuah bangsa agar terhindar dari perpecahan. Nah, dengan bersatu kita menjadi kuat dan mampu melaksanakan beban-beban berat sekalipun. Nah, persatuan dan kesatuan harus selalu ditanamkan dalam diri kita sesuai dengan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Berikut ini kita akan bahas 6 cara untuk mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai dari bersikap adil. Yang kedua, menjaga kelestarian alam sekitar. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, menghargai perbedaan dan kegeragaman suku, adat, budaya, dan agama. Yang kelima, menciptakan suasana yang akrab, penuh dengan rasa kekeluargaan, serta memberikan pertolongan kepada orang lain yang sekiranya memerlukan pertolongan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mata pelajaran SPDP pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, kali ini kita akan membahas pola lantai dari tari indang. Tari indang seperti yang terlihat pada gambar ini juga dikenal sebagai tari dindin Mbak Dindin, adalah salah satu tarian khas pesisir Pariaman, Sumatera Barat. Nah, tari indang ini diperkirakan diadaptasi dari kebudayaan Arab dan jumlah penari indang harus ganjil dan gerakan yang dibuat dinamis dan juga bervariasi, dan sesekali para penari akan memegang dan memukul indang untuk menghasilkan bunyi-bunyian sekaligus sebagai pengatur tempo tarian. Coba untuk perhatikan gambar yang sudah ada di video ini. Nah, coba perhatikan bagaimana pola lantai yang ada pada tari indang ini. Ya, pola lantai yang digunakan pada tari indang adalah pola lantai vertikal atau garis lurus menyamping dari sudut panggung sebelah kiri ke panggung sebelah kanan. Dan ini sudah kita bahas pada ujian UTS kemarin ya. Nah, masih banyak lagi tari-tari daerah Sumatera Barat yang bisa kita pelajari pola lantainya. Dan seharusnya tari indang ini bisa kita praktekkan atau kita pelajari, namun dalam kondisi ini kita cukup mengetahui pola lantainya, bagaimana sejarahnya dan asal mulanya tari indang ini. Baiklah, Anda soleha semuanya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selamat beribadah, selamat mengerjakan tugas pada LKS. Semoga senantiasa sehat dan bisa terus belajar, baik beribadah di rumah kita masing-masing. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.